Halo, selamat datang kembali di Ruang Dosen. Hari ini kita akan membedah sebuah sindrom klinis yang sangat menantang, yaitu gagal ginjal akut atau acute kidney injury. Di sesi penjelasan kali ini, pendekatan kita bakal sangat komprehensif loh. Kita akan mulai dari mengulik patofisiologi biomolekuler di tingkat seluler, sampai ke bagaimana transformasi tata laksana klinisnya di ruang perawatan intensif. Langsung saja kita mulai ya. Nah, untuk memberikan sedikit konteks, coba kita lihat realitas klinis yang kita hadapi saat ini. Secara epidemiologis, 1 dari 5 pasien dewasa yang dirawat inap di rumah sakit itu mengalami gagal ginjal akut. Tapi, coba perhatikan angka yang satu ini. Begitu kita masuk ke unit perawatan intensif atau ICU, prevalensinya melonjak drastis, tembus lebih dari 50%. Ini bukan cuma sekedar angka statistik biasa, ini adalah indikator nyata dari tingginya risiko mortalitas yang sayangnya sering banget bersembunyi di balik kondisi kritis pasien. Biar pembahasan kita lebih sistematis, materi kita hari ini terbagi jadi 6 poin utama. Mulai dari spektrum gagal ginjal akut, patofisiologi biomolekuler tingkat seluler, evolusi biomarker pendeteksi dini, lalu strategi tata laksana klinis, dinamika terapi pengganti ginjal, dan kita tutup dengan transisi menuju penyakit ginjal kronis, serta masa depan kedokterannya. Kita masuk ke bagian pertama, spektrum gagal ginjal akut, yang mencakup definisi dan tantangan klinisnya. Hal pertama yang harus banget kita luruskan adalah paradigma lama kita. Gagal ginjal akut ini sama sekali bukan penyakit tunggal. Kita harus melihatnya sebagai sebuah spektrum, sebuah sindrom klinis yang sangat kompleks yang melibatkan interaksi rumit antara faktor hemodinamik, agen toksik, dan jalur inflamasi sistemik. Dalam 1 dekade terakhir ini, definisi klinisnya sudah berevolusi secara signifikan. Dulu kita pakai kriteria Riffel dan Akin, tapi sekarang kita sudah beralih ke kriteria KDIGO yang menjadi standar emas global. KDIGO ini sangat cerdas karena menyatukan 2 parameter utama, dinamika peningkatan kreatinin serum dan penurunan output urin secara bersamaan. Jadi, ini ngasih kita landasan diagnosis yang jauh lebih terstandarisasi bagi para klinisi di seluruh dunia. Tapi, tahukah Anda apa tantangan klinis terbesarnya? Kerusakan ini sifatnya sunyi alias silent. Kalau kita cuma mengandalkan diagnosis fungsional saja, itu bahaya banget. Kenapa? Karena lonjakan kreatinin dalam darah itu biasanya baru terdeteksi setelah pasien kehilangan sampai 50% fungsi filtrasinya. Bayangkan, 50%. Pada titik itu, kita sudah kehilangan jendela intervensi dini yang sangat krusial, dan risiko kerusakannya berkembang menjadi permanen atau irreversibel itu melonjak drastis. Lanjut ke bagian kedua, patofisiologi biomolekuler. Di sini kita akan bahas mekanisme cedera di tingkat seluler. Supaya kita paham kenapa kerusakan ini bisa terjadi secara diam-diam, kita perlu melihat lebih jauh dari sekedar perubahan makroskopis. Mari kita zoom in ke dunia mikroskopis, tepatnya ke dinamika biomolekuler di sel apitel tubulus proksimal. Ini adalah area yang paling rentan terhadap iskemia dan toksin. Kaskadenya kurang lebih seperti ini. Tahap pertama dimulai di mitokondria. Saat iskemia terjadi, proses fosforilasi oksidatif berhenti. Akibatnya, ATP habis secara drastis dan pompa natrium kalium di membran pun gagal berfungsi. Tahap kedua, mulailah terjadi inflamasi sistemik. Di tahap ketiga, sel mencoba merespon kerusakan DNA dengan menghentikan siklus selnya, atau yang kita kenal dengan cell cycle arrest pada fase G1/S yang dimediasi oleh protein P21 dan P27. Dan ironisnya, ketika aliran darah dan oksigen kembali masuk, reoksigenasi ini justru memperburuk keadaan karena memicu cedera reperfusi dan ledakan radikal bebas. Dari situ, kondisi dengan cepat berubah menjadi apa yang kita sebut sebagai badai sitokin lokal. Jadi, sel-sel tubulus yang rusak tadi bakal melepaskan molekul sinyal bahaya atau DAMP ke ruang ekstraseluler. DAMPs ini kemudian berikatan dengan reseptor toll-like, memikir jalur NF-kappa B, dan melepaskan sitokin proinflamasi seperti TNF-alfa, IL-1-beta, dan IL-6. Ini ibarat membunyikan alarm keras yang mengundang makrofag dan neutrofil datang secara masif. Hasilnya, masalah yang tadinya cuma ada di lokal ginjal berubah jadi penyakit inflamasi sistemik yang sangat destruktif. Kita beralih ke bagian ketiga, evolusi biomarker pendeteksi dini. Sebuah pergeseran paradigma yang sangat penting. Memahami kaskade biomolekuler tadi benar-benar jadi titik balik buat kita. Ini memicu pergeseran paradigma luar biasa di dunia nefrologi kritis, transisi dari sekedar deteksi fungsional yang seringkali terlambat menuju deteksi struktural yang jauh lebih dini. Coba kita bandingkan keduanya.
Diagnosis fungsional pakai kreatinin itu, selain lambat merespons, nilainya juga gampang banget dipengaruhi oleh variabel eksternal seperti massa otot, usia, sampai status hidrasi si pasien. Di sisi lain, diagnosis struktural menggunakan biomarker modern ini memberikan kita semacam jendela pengamatan yang instan. Kita bisa menangkap sinyal langsung dari stres atau kerusakan seluler jauh sebelum fungsi filtrasi glomerulusnya benar-benar anjlok. Di dunia klinis, biomarker struktural ini sering dijuluki sebagai troponin ginjal. Ada beberapa yang revolusioner nih. Pertama, NGLA, yang diekspresikan secara masif cuma dalam hitungan jam pasca cedera. Sensitivitasnya tinggi banget untuk pasien sepsis dan pasca pedah. Terus ada KIM1, yang spesifik di tubulus proksimal, yang bertugas mengubah sel epitel jadi semacam fagosit pembersih debris. Dan yang paling inovatif, kombinasi TIMP2 dan IGF-BP7, yang sudah disetujui oleh FDA. Biomarker ini bisa mendeteksi sinyal cell cycle arrest tadi. Artinya, kita bisa menangkap stres seluler sesaat sebelum kerusakan arsitektur jaringan benar-benar terjadi. Sekarang kita masuk ke bagian keempat, strategi tata laksana klinis, tentunya dengan pendekatan berbasis bukti. Berbekal alat deteksi dini tersebut, mari kita kembali ke ranah klinis di samping tempat tidur pasien. Satu poin krusial yang harus kita ingat, sampai detik ini, sayangnya belum ada pil ajaib yang bisa membalikan nekrosis tubulus. Jadi, tata laksana gagal ginjal akut ini murni bertumpu pada pendekatan berbasis bukti, suportif, dan harus sangat preventif. Oleh karena itu, salah satu intervensi garis depan kita adalah resusitasi cairan. Literatur modern sangat merekomendasikan penggunaan kristaloid seimbang, contohnya Ringer laktat, dibandingkan salin normal atau NaCl 0,9%. Kenapa begitu? Karena salin normal dalam volume besar terbukti memicu asidosis hiperkloremik. Kondisi fisiologis ini secara langsung bisa memicu penyempitan atau vasokonstriksi aliran darah ginjal yang akhirnya malah memperburuk iskemia pada pasien kritis kita. Untuk memastikan tindakan pencegahan kita sistematis, diterapkanlah apa yang dikenal sebagai bundle KDGO. Ini ibarat daftar periksa klinis yang wajib banget untuk pasien berisiko tinggi. Langkahnya apa saja? Pertama, hentikan segera semua agen nefrotoksik seperti obat NSAID atau ACE inhibitor. Kedua, pantau ketat kreatinin serum dan output urin harian. Ketiga, pastikan status volume dan tekanan perfusi arteri rata-rata atau MAP sudah optimal disesuaikan dengan profil pasien. Dan yang terakhir, hindari hiperglikemia. Kalau kita membicarakan penyebab utama di ICU, gagal ginjal akut terkait sepsis atau SAKI, ini adalah rajanya. Pemahaman medis kita soal ini sudah bergeser ya. SAKI ini bukan sekedar masalah shock dan hipoperfusi semata. Ini adalah disfungsi mikrosirkulasi intrarenal yang amat kompleks. Saat terjadi sepsis, sel-sel tubulus kita secara aktif menurunkan fungsi kerjanya, masuk ke semacam fase hibernasi metabolik. Tujuannya untuk menghemat energi demi bisa bertahan hidup di tengah kepungan lingkungan sitokin proinflamasi yang toksik. Tantangan besar lainnya di ruang intensif adalah nefrotoksisitas iatrogenik. Ginjal itu target empuk untuk racunan obat karena tugas utamanya memusatkan sisa-sisa metabolit. Contohnya, kontras media untuk radiologi. Itu butuh hidrasi yang proaktif dan sangat berbahaya kalau GFR pasien di bawah 30. Terus antibiotik kayak aminoglikosida atau vankomisin itu memucu nekrosis langsung di dalam lisosom, jadi mutlak membutuhkan pemantauan kadar obat terapeutik. Sementara itu, agen kemoterapi seperti cisplatin juga diketahui memicu stres oksidatif masif dan kematian sel melalui jalur P53. Berlanjut ke bagian kelima, dinamika terapi pengganti ginjal. Terkadang, meski kita sudah berikan strategi suportif maksimal, fungsi ginjal pasien tetap merosot. Di titik inilah kita tiba di salah satu medan perdebatan ilmiah paling intens dalam praktek nefrologi kritis global. Kapan waktu yang tepat untuk memulai dialisis? Studi multisenter monumental seperti START AKI dan AKIKI memberikan kita jawaban yang lugas. Pendekatan menunggu atau delayed strategy itu ternyata sama amannya dengan inisiasi dini dalam hal tingkat mortalitas. Strategi menunggu ini justru bisa menghindarkan banyak pasien dari paparan prosedur dialisis invasif yang tidak perlu. Tentu saja asalkan tidak ada indikasi kegawat darurat mutlak seperti hiperkalemia yang mengancam nyawa ya. Mengenai pemilihan modalitasnya, perbandingannya biasanya antara terapi pengganti ginjal berkelanjutan atau CKRT melawan hemodialisis intermittent atau IHD. Pada pasien kritis dengan shock dan instabilitas hemodinamik yang parah, CKRT adalah pilihan yang jauh lebih unggul. Kenapa? Karena kemampuannya memberikan kontrol volume yang sangat halus dan presisi tanpa menyebabkan fluktuasi tekanan darah sistemik yang drastis seperti roller coaster.
Dan kita sampai di bagian ke-6, transisi penyakit ginjal kronis dan masa depan kedokteran presisi. Untuk waktu yang cukup lama, ada semacam mitos medis bahwa ginjal yang pulih dari episode akut itu bakal kembali normal sepenuhnya. Sayangnya, fakta ilmiah modern membantah hal tersebut dan membuka mata kita terhadap resiko jangka panjangnya. Coba perhatikan jejak fibrosis ini. Di fase akut, saat siklus sel terhenti sebagai mekanisme perlindungan, itu adalah hal yang wajar. Tapi, kegagalan pemulihan memicu sel masuk ke fase maladaptif. Penghentian siklus sel yang berkepanjangan pada fase G2/M bakal melepaskan faktor profibrotik, salah satunya TGF-beta. Dalam hitungan bulan hingga tahun, aktivasi miofibroblas yang persisten ini mengubah cedera akut tadi menjadi jaringan parut permanen, menuntun pasien langsung menuju penyakit ginjal kronis. Walau terdengar menakutkan, masa depan penata laksanaan gagal ginjal akut sebetulnya terlihat sangat menjanjikan loh. Kita bergerak menuju penerapan farmakogenomik untuk memetakan kerentanan genetik tiap pasien terhadap obat toksik. Eksplorasi terapi regeneratif menggunakan sel punca mesenkimal sedang gencar dikembangkan untuk memulihkan jaringan melalui efek parakrin. Dan di lini diagnostik, kecerdasan buatan atau AI mulai diintegrasikan dengan reka medis elektronik. Teknologi ini memberikan kemampuan luar biasa untuk memprediksi probabilitas gagal ginjal hingga 48 jam sebelum kejadian aktualnya terjadi. Luar biasa, bukan? Jadi, sebagai rangkuman konklusif dari perkuliahan kita kali ini, ingatlah selalu bahwa gagal ginjal akut bukanlah kondisi yang statis. Ini adalah kaskade biokimiawi yang sangat dinamis dan kompleks. Kunci keberhasilan tata laksana kita terletak pada pergeseran pemikiran diagnostik ke arah deteksi struktural yang sedini mungkin, serta implementasi optimalisasi hemodinamik yang ketat. Mengelola fase akut dengan baik hari ini berarti kita sedang secara aktif mencegah beban global akibat penyakit ginjal kronis di masa mendatang. Nah, pertanyaannya kini, siapkah Anda sebagai akademisi dan praktisi kesehatan masa depan untuk mengintegrasikan paradigma baru ini ke dalam praktik klinis sehari-hari? Mari kita teruskan semangat pembaruan ilmu kedokteran ini bersama-sama. Subscribe channel ini Ruang Dosen bila senang dengan video seperti ini. Aktifkan lonceng untuk mendapatkan notifikasi bila ada video terbaru. Klik like dan share video ini jika dirasa bermanfaat untuk menyebarkan ilmu pengetahuan ke orang lain. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa di perkuliahan kita selanjutnya.